Kawan ingin tahu perencanaan peristiwa, H sangat mengetahui hal tersebut kawan. Oke, karena H akan membuka tabir siapa-siapa sajakah yang terlibat dan siapa-siapa sajakah yang pada dasarnya merencanakan sedari awal. Tetapi dokter ini, yang di Dr. Waluyo, menceritakan di persidangan, Hani datang bernama Hani. Dia ketakutan, panik, karena dia merasa meminum kopi itu juga, sehingga dia takut juga jangan-jangan mati seperti Mirna. Bukti bahwa Jessica tidak bersalah semakin terlihat. Ada 3 orang saksi kunci yang mengetahui semua kebohongan dan skenario yang dibuat dalam kematian Mirna. Seorang TikToker mengungkap, 3 orang tersebut berinisial R, D, dan H. Di mana R diduga adalah Rangga barista dari Cafe Olivier, D adalah Devi manajer Cafe Olivier, dan H adalah Hani sahabat dari Mirna dan Jessica yang merupakan saksi kunci atas tragedi meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Hani diduga kuat adalah sosok yang sudah mengetahui perencanaan peristiwa hingga siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kematian Mirna. Ketua Tim Kuasa Hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan membongkar bukti bahwa Hani telah memberi keterangan palsu dan menyesatkan dalam persidangan Jessica. Lalu, benarkah Hani ikut bersekongkol dengan ayah Mirna dalam merancang skenario kematian dari sahabatnya sendiri, yaitu Mirna Salihin? Akankah Hani juga ikut dilaporkan oleh Otto dan timnya? Kalau kawan-kawan ingin tahu keberadaan CCTV yang original itu di mana, R sangat mengetahui CCTV itu berada di mana lokasinya. Oke kawan, jadi intinya kalau kawan-kawan ingin mencari tahu CCTV yang original itu berada di mana, R sangat mengetahui hal tersebut kawan. Oke, kalau kawan-kawan ingin mengetahui eksekusi lapangan itu seperti apa jelasnya, D sangat mengetahui hal tersebut kawan. Dan kalau kawan-kawan ingin tahu perencanaan peristiwa, H sangat mengetahui hal tersebut kawan. Oke, karena H akan membuka tabir siapa-siapa sajakah yang terlibat dan siapa-siapa sajakah yang pada dasarnya merencanakan sedari awal bahkan saat eksekusi. Oke, ketiga nama tersebut adalah salah satu kunci untuk membuka segala sesuatunya. Selain banyak faktor yang terlibat, tapi 3 orang ini selak-beluknya cukup mengetahui. Strategi yang dilakukan kuasa hukum Jessica Wongso, Otto Hasibuan, agar berhasil dalam mengajukan peninjauan kembali atau PK ini, yaitu dengan terus mengungkap banyak fakta baru, termasuk menguak fitnah dan kebohongan yang telah dilakukan Hani dalam persidangan kopi sianida dengan terdakwa Jessica, sahabatnya sendiri. Hani selama ini juga banyak dicurigai publik soal keterlibatannya dalam kematian Mirna, termasuk juga persekongkolannya dengan ayah Mirna untuk sengaja mengkambing hitamkan Jessica dan menutupi fakta yang sebenarnya. Namun, kesaksian dari dokter dari Rumah Sakit Abdi Waluyo rupanya membongkar kebohongan yang dilakukan Hani saat bersaksi di sidang Jessica. Ini ya, Hani waktu di persidangan mengatakan, ditanya, apa saudara minum? Dia bilang tidak, saya hanya mencicipi dan melepeh. Oke? Tetapi dokter ini, yang di Dr. Waluyo, menceritakan di persidangan, Hani datang bernama Hani. Dia ketakutan, panik, karena dia merasa meminum kopi itu juga, sehingga dia takut juga jangan-jangan mati seperti Mirna. Dan akhirnya dokter bilang, kenapa rupanya? Apa kau minum? Iya, saya minum. Akhirnya diobatilah, dibaringkanlah si Hani diperiksa. Nah, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, kemudian jaksa atau penuntut umum ya bilang penuntut umum bertanya kepada ahli ini, dokter ini, Hani itu bilang minum atau mencicipi? Tegas dia bilang minum. Minum dengan cicipi beda kan? Jelas dia bilang minum. Itulah yang paling genuine. Kejadian belum ada perkara, paling genuine kesaksian daripada Hani. Ya kan? Karena diceritakan oleh dokter. Ya kan, dokter kan nggak mungkin bohong kan itu kan? Dia kan bilang bahwa dia datang, dia bilang ketakutan, panik, dia bilang tolong saya periksa karena saya minum juga.
Berdasarkan pengakuan Jessica, Hani tiba-tiba menjauhi dirinya setelah tragedi kematian Mirna terjadi. Jessica pun tak mengetahui apa penyebab Hani ikut menyudutkan dirinya dalam kematian Mirna. Bahkan, Hani pun tega memberikan keterangan palsu yang akibatnya membuat Jessica mendekam 20 tahun di penjara. Hal ini menjadi kecurigaan bahwa Hani telah bersekongkol dengan ayah Mirna untuk merekayasa kasus kematian Mirna. Selain itu, Rangga dan Devi pegawai Olivier diduga adalah sosok yang memiliki rekaman CCTV sebenarnya. Sebelum direkayasa oleh ayah Mirna, Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, juga mengungkap perilaku ayah Mirna yang perkataannya menyesatkan publik dan tidak bisa dipercaya. Dr. Lita Gading juga mengungkap, ayah Mirna sudah ketakutan karena sosok-sosok yang dulu melindunginya saat kasus Jessica sudah mulai ditangkap dan jadi tersangka. Saya tidak pernah tertarik dengan kata-kata Edi Salihin. Karena dia orang ini bicara sembarangan, mencari sensasi saja. Dan saya menilai kata-katanya tidak berharga. Ya, kata-katanya tidak berharga. Jadi kita bisa tersesat apabila kita mengikuti pola omong dari Edi Salihin. Dia bilang bahwa Jessica sampai bangkrut membiayai perkara tersebut, membayar mahal. Ternyata dia minta maaf, ya. Dia menyebut sembarang-sembarang adanya pejabat polisi. Padahal kan itu sesuatu yang tidak patut dia sebutkan, akan menimbulkan problematik. Nah, orang yang model begini tidak perlu dihargai kata-katanya. Jadi saya tidak mau juga mengomentari lebih jauh, ya, apalagi percaya pada kata-katanya. Tapi saya tetap pantau kasusnya Jessica, bagaimanapun juga yang disampaikan oleh Mas Wirang Birawa, firasat-firasat itu memang ada dalam kenyataan yang real, ya, real. Saya tanyakan real, ya, karena yang terungkap kasusnya dulu itu banyak sekali yang tidak real. Kamu paham kan maksud saya? Nah, gitu ya. Jadi kalau menurut saya, ungkap terus dan pantau terus para netizen, oke? Nanti satu persatu akan bisa seperti Kumham, Wakumham, ya nggak sih? Kepolisian, jaksa, hakim, dan para petugas-petugas peradilan. Nah, coba kalian terus satu persatu akan terungkap. Lihat aja. Nanti mungkin terlihat dari CCTV-nya. CCTV yang dalam tanda kutip palsu, ya. Dan sekarang nih kalian tahu nggak? Bapaknya Mirna itu sudah mulai ketar-ketir. Karena apa? Wamen Kumham kemarin itu kan sudah tertangkap tuh. Karena dia itu adalah pentolan yang membackup dia. Gitu guys. Oke. Jadi kita harus benar-benar membela kebenaran supaya peradilan Indonesia ini khususnya bisa benar-benar terbangun dengan baik. Jangan seperti inilah. Kasihan orang-orang yang memang tidak punya daya, tidak punya nyawa untuk bisa berdiri tegak gitu loh. Kalau bukan dari peradilan Indonesia ini gitu.